Nah, kita lihat quick count saat ini sudah menunjukkan 5,10% ya. Yang memimpin saat ini memang PDI Perjuangan dengan 18,23%. Bersaing ketat dengan Partai Golkar. Selalu kejar-kejaran dua partai ini. Ya, kejar-kejaran dengan Partai Golkar ya. Nah, Gerindra juga cukup signifikan ya suaranya atau peningkatannya. Gerindra 12,46%. Wah. baik, luar biasa semangatnya. Nah, namun kita akan langsung lihat lokasi dari posko pemenangan Partai Golkar yang berada di Selipi. Udah ada rekan kami, Syafaati Suryo, yang berada di sana untuk melaporkan bagaimana tanggapan mereka terkait dengan hasil survei yang saat ini di mana Partai Golkar terus bersaing ketat dengan PDIP. Iya, pemirsa, saat ini Ketua Umum sekaligus calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar, yakni Abu Rizal Bakri, saat ini sudah berada di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. ARB tadi tiba di kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat siang tadi. Setelah sebelumnya pada pagi tadi, ARB beserta keluarga besar sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Menteng, Jakarta Pusat yang lokasinya tak jauh dari kediamannya. Setelah menggunakan hak pilihnya, ARB sempat beristirahat sejenak di kediamannya di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian pada pukul 12:30 siang tadi, ARB langsung bertolak dari kediamannya menuju ke kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat ini. ARB beserta sejumlah elit Partai Golkar lainnya, seperti ada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, kemudian pengurus pusat DPP Partai Golkar Fuad Hasan Masyhur, dan juga Ketua Media Center BKPP Partai Golkar Erwin Aksa, dan lain sebagainya, bermaksud untuk memantau jalannya quick count atau proses hitung cepat dari berbagai lembaga survei di Indonesia terkait perolehan sementara hasil pemilihan umum legislatif tahun 2014 ini. Di sini juga sudah ada sejumlah awak media yang juga turut memantau proses jalannya quick count dari berbagai lembaga survei di Indonesia ini di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Di mana pemirsa, di belakang saya ini ada 4 layar besar yang menampilkan hasil siaran langsung program pemilu dari berbagai stasiun televisi nasional di Indonesia yang menampilkan hasil quick count atau hitung cepat dari berbagai lembaga survei terkait hasil sementara pemilihan legislatif 2014, di mana saat ini dari hasil quick count lembaga survei Indonesia, Partai Golkar saat ini rupanya memimpin sementara yang dapat Anda saksikan di layar kaca TV One, di mana Partai Golkar saat ini mencapai 16%, pemirsa. Dan untuk target Partai Golkar sendiri, rupanya Partai Golkar menargetkan lebih dari 20% suara dalam pemilu legislatif, khususnya di tingkat pusat. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum sekaligus calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar, yakni ada Bapak Abu Rizal Bakri. Selamat siang, Pak Abu Rizal Bakri. Selamat siang. Ya, Pak ARB, dari berdasarkan hasil quick count yang sudah bermunculan dari berbagai lembaga survei, bagaimana tanggapan Bapak untuk Partai Golkar sendiri? Saya kira hasilnya akan berbeda sedikit antara PDIP dengan Golkar. Tapi yang paling penting bagi saya bahwa pemilu ini yang terpenting adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan kemenangan sebuah partai atau partai lain. Lalu Pak, untuk kedepannya peluang Partai Golkar ini menurut Pak ARB bagaimana nih? Apakah optimis akan memenangkan pemilu legislatif tahun ini, Pak? Kalau TV One tanya sama saya kan orangnya yang selalu optimis. Sebab kalau saya berpendapat, kalau kita tidak optimis, kita sudah mendapatkan separuh daripada kekalahan. Lalu targetnya kira-kira berapa persen suara nih untuk Partai Golkar yang mampu diraup oleh Partai Golkar? Insya Allah bisa 22% suara atau 27% kursi, 26-27% kursi. Nah Pak, jika seandainya Partai Golkar harus menelan kekalahan, lalu bagaimana nanti? Partai Golkar tidak akan menelan kekalahan, karena buat Partai Golkar yang terpenting adalah rakyat Indonesia menang. Baik,
Terima kasih Pak ARB atas waktunya. Sukses untuk pemilu legislatif tahun ini. Dan pemirsa, demikian laporan dan wawancara kami dengan Ketua Umum sekaligus calon Presiden Republik Indonesia Abu Rizal Bakri. Demikian selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Feni dan juga AB di Bidakara. Baik. Optimis tentu saja itu yang diungkapkan oleh semua petinggi partai politik ya, terkait dengan hasil quick count yang terus dirilis oleh berbagai pihak. Melihat laporan dari Syafati di kantor DPP Golkar, nanti juga ada laporan dari Demokrat, kantor DPP, PDI Perjuangan, semuanya nanti akan tentu saja kita akan merangkum semua di sini ya. Jadi wakil pilihan rakyat, dan kita akan langsung lihat saja rekan kita Alvito, yang saya tahu ini Alvito penggemar lagu-lagu lawas. Tapi kali ini seperti Alvito bersahabat dengan kalangan lagu muda ini ya. Mirip sih ya, mirip ya. Silakan Bang Vito. Bilang aja umur gue berapa gitu ya. Abe di sebelah saya ini idola saya gitu ya. Musiknya musik anak muda tapi merasuk ke yang seumuran saya juga. Giring. Mas Vito 17 kan? Saya 22 lah. Oh beda, saya masih 17 tahun. 17 tahun. Udah akil balik tapi. Giring, ini Anda memantau juga nggak sih? Mantau tadi. Mantau ya. Apa yang ada, harapan apa sih Anda dari ini, banyak sekali partai dan kemudian kita sudah melaksanakan ini beberapa kali ya selama reformasi. Harapan terbaik selain Anda sudah sampaikan tadi tentang musisi, pendidikan dan lain sebagainya, apalagi yang Anda harapkan dari mereka-mereka yang terpilih nanti? Kalau saya balik lagi ya, saya kan selama ini kan berapa tahun ini Golput? enggak lah, nggak pernah, saya nggak pernah golput. Nggak pernah golput. Saya selalu mewakili musisi ya kan. Dan biasanya kalau lagi masa kampanye, musisi itu selalu diundang untuk menggiring massa ya kan. Oh iya, rame-rame kita joget bareng, kita nyanyi bareng gitu. Tapi sampai detik ini setiap kali saya diajak untuk ayo dong Niji berkampanye gitu, saya nggak nolak. Saya selalu ngomong, saya selalu tantang balik bahwa bisa nggak sih kalau misalnya saya oke, gue bantu deh, gue bantu bahkan kalau mau gratis gitu misalnya. Tapi tolong dong bener-bener hapus yang namanya pembajakan, bener-bener dirubahlah regulasi masalah hak cipta dan yang lain-lain ya. Tapi kenyataannya setiap kali saya bilang seperti itu pasti tidak pernah ada yang berani. Begini, buat kami nih atau kebanyakan orang yang memanfaatkan teknologi internet yang bisa mengambil gratis tanpa harus membeli, itu omongan jangan membajak dong dan lain sebagainya itu nggak kena kayaknya gitu ya. Nah buat musisi sendiri betapa menyakitkannya pembajakan itu bisa diceritain nggak sih? Kayak gimana? Waduh sakit banget. Maksudnya apa ya? Perih ya? Perih banget. Saya sampai dulu saya berpikir bahwa wah gila, akhirnya album pertama meledak, Niji bisa sukses gitu kan. Wah masa depan gue oke nih, gue bisa beli ini, gue bisa ini. Tapi buktinya sampai sekarang kita benar-benar harus kerja keras untuk benar-benar mewujudkan itu. Apalagi sekarang saya udah punya anak kan. Sekarang saya benar-benar harus menabung dengan benar-benar memikirkan ekonomi saya supaya bisa menyekolahkan anak-anak saya ke depannya gitu. Dan berpikir kalau saya bikin karya, saya bikin album, jangan-jangan saya nggak dapat apa-apa lagi gitu ya? Saya takutnya di masa depan saya udah nggak dapat apa-apa lagi. Saya takutnya. Gitu. Oke. Mudah-mudahan ini dengar oleh kita semua. Jadi buat kita semua jangan menggunakan produk bajakan. Kita beli yang resmi dan bapak-bapak kita di DPR sana bisa membantu para musisi untuk tetap berkarya karena karya-karya mereka memberikan inspirasi buat kita bersama. Setelah ini Niji akan hadir untuk Anda, begitu ya? Tetaplah bersama kami.